Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faren Muhammad Abdad dengan NIM 2410953007 dari kelompok 16. Di sini saya akan membuat video penjelasan yang berisi modul 2 praktikum sistem kendali yang dimana dengan judul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tugas responsi awal untuk praktikum modul 2. Baik, yang pertama itu ada pengertian apa itu diagram blok dan bagian-bagian dari diagram blok. Yang pertama, apa itu diagram blok sistem kendali? Diagram blok adalah sebuah sistematika yang menggambarkan tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Yaitu untuk bagian-bagian sendiri itu ada garis sinyal untuk menggambarkan arah aliran sinyal tersebut. Lalu ada subsistem atau plan, mungkin bisa dilihat gambarnya itu seperti kotak, terus di dalamnya di sini kebetulan GS, ya itu berfungsi untuk memberikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri berupa suatu fungsi. Lalu ada summing point atau titik penjumlahan yang gambarnya seperti bulat, terus di dalamnya ada seperti huruf X. Jadi di summing point ini nanti ada plus dan minus di dalamnya untuk menentukan uh, apakah sistem tersebut ditambah atau dikurang. Lalu ada branch point atau titik percambangan, itu adalah titik percambangan dari dua sinyal terlebih. Selanjutnya itu akan membahas hubungan dan modifikasi diagram blok. Yang pertama itu adalah hubungan seri. Hubungan seri adalah suatu konfigurasi sistem di mana variabel keluaran output dari suatu sistem tersebut terhubung langsung dan menjadikan satu-satunya variabel masukan input bagi elemen sistem berikutnya. Untuk gambar dari blok diagramnya bisa dilihat di sebelah kanan, yaitu kita punya sebuah sistem G1 dan G2 yang terhubung seri. Nah, untuk mendapatkan X2 itu dengan cara mengalihkan X1 itu sebagai input kita, X1 dikali G1. Nah, itu kita jadikan persamaan pertama. Lalu untuk persamaan kedua itu untuk mencari X3. X3 dicari dengan cara mengalihkan X2 tadi dengan G2. Nah, kita tahu bahwasanya X2 itu sama dengan X1 dikali G1. Maka untuk mencari X3 dapat kita ubah X2-nya yaitu X1 dikali G1 dikali G2. Lalu yang kedua, untuk hubungan diagram blok ada hubungan paralel. Hubungan paralel adalah suatu konfigurasi sistem di mana beberapa elemen sistem atau subsistem itu menerima variabel masukan atau input yang sama secara bersamaan dan variabel keluaran atau output dari masing-masing elemen tersebut digabungkan pada suatu titik penjumlahan atau summing point untuk menghasilkan output total sistem. Nah, untuk gambar dari bentuk diagram blok paralel itu bisa kita lihat di bagian sebelah kanan, yang dimana kita punya input X1S. Input itu terhubung ke sistem G1S dan G2S. Nah, untuk mencari outputnya X4S, kita harus mencari dulu X2S dan X3S. Nah, X2S itu merupakan X1S yang merupakan input kita dikali dengan G1S. Itu merupakan persamaan satu. Lalu untuk persamaan yang X3S itu dengan input yang sama namun dengan sistem yang berbeda, X1S dikali dengan G2S akan menghasilkan X3S. Nah, terdapat summing point di sini. Summing point-nya yaitu berupa tanda minus. Nah, maka untuk mencari X4-nya tadi, kita akan mengurangkan X2S dikurang dengan X3S. Yang dimana untuk persamaan X4S-nya menjadi X1S dikali G1S dikurang X1S dan G2S. Nah, penjabaran tersebut merupakan hasil yang sama dengan X2S dikurang X3S. Nah, maka X4S dapat kita sederhanakan menjadi X1S yang dimana inputnya sama akan dikali dengan G1S dikurang G2S. Nah, lanjut. Ada modifikasi diagram blok. Terdapat beberapa modifikasi diagram blok, yaitu yang pertama ada pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, dapat dilihat pada bagian sebelah kanan. Yang pertama itu titik percabangannya sebelum sistem G. Ketika input X1S, itu outputnya berarti X1 dikali G. Nah, untuk percabangan ke bawah karena tidak ada sistem, maka outputnya langsung dengan input itu X1. Nah, untuk bagian sebelah kanan, itu kita membuat sebuah percabangan setelah sistem. Nah, jika ingin mengubah atau menggeser titik percabangan, itu kita akan menambahkan sistem ke dalam aliran sinyalnya. Yang dimana
setelah kita ubah itu menjadi ada sistem A dan sistem G. Nah, untuk output pertama itu sama seperti biasa karena dia seri, maka X1 dikali G. Lalu untuk eh, yang kedua, kita harus cari dulu apa nilai dari A tersebut. Nah, untuk mencarinya kita tahu output dari A adalah X1. Nah, maka X1 dikali G dikali A, kita akan mencari A-nya, maka X1 dibagi X1 itu habis, maka sisa 1 G. Dan itu merupakan nilai dari A. Nah, yang kedua itu pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, itu gambarnya bisa kita lihat di kanan. Ketika X1, ketika di gambar yang awalnya, yaitu titik percabangannya setelah sistem, yang dimana sistem itu sistem G. Nah, maka untuk kedua outputnya sama, X1G, untuk output yang di atas, dan output di bawah juga X1G. Nah, setelah kita ubah, yaitu titik percabangannya menjadi sebelum sistem, maka kita perlu menambahkan sistem di alirannya. Nah, di mana itu outputnya X1G harus sama outputnya itu X1G dan X1G. Nah, maka kita harus mencari berapa nilai dari A. Nah, dapat kita bandingkan X1A itu harus sama dengan X1 dikali A harus sama dengan X1 dikali G. Nah, maka X1 dibagi X1, maka didapatlah A sama dengan G. Lanjut, setelah eh, kita menjelaskan tentang titik persamaan, titik penjumlahan pun bisa kita ubah. Yang pertama, atau kita modifikasi, maaf. Yang pertama yaitu kita menggeser titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Dapat kita lihat di gambar sebelah kanan. Yang pertama, itu titik penjumlahan di sebelum sistem dengan sistemnya G, yang warna kotak kuning dengan output X3. Nah, untuk yang pertama, maka X3 ini bisa kita cari dengan X1 dikurang X2. Kenapa dikurang? Karena pada titik perjumlahan itu X2-nya bertemu dengan negatif, makanya dikurang. Nah, nantinya akan dikalikan dengan G. Nah, kalau dijabarkan, berarti X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali G. Nah, itu merupakan persamaan satu. Nah, yang bagian sebelah kanan, untuk sistem dengan kotak merah, maka outputnya X1 dikali G, karena dia seri, itu akan dikurang dengan X2 dikali A. Nah, ingat, sama dengan memodifikasi titik percabangan, jika ingin memodifikasi titik penjumlahan, maka itu nanti akan kita tambah sebuah sistem. Nah, di sini sistemnya adalah A. Nah, untuk mencari X3, maka X1G itu akan dikurang dengan X2A. Nah, karena kita ingin mencari nilai A, kita harus tahu dulu nilai A ini berapa. Nah, dapat kita bandingkan, yaitu X1 dikali G dikurang X2 kali G, itu harus sama dengan X1G dikurang X2A. Maka X1G akan habis, X2 akan habis, ini akan dicoret, X1G dikali G ini akan habis, X2 dibagi X2 akan habis. Nah, maka bersisa G. G itu akan nilai sama dengan A. Dan kalau misalkan ini 1/S, maka A juga 1/S. Nah, lanjut. Itu ada, kalau tadi kita mengubahnya ke setelah sistem, ini kita mengubahnya ke eh, sebelum sistem. Dan itu ada selanjutnya tentang materi sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama, itu ada sistem kendali lingkar terbuka. Pengertian singkatnya yaitu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik atau feedback. Dapat kita lihat sini dengan input RS dengan sistem GS itu maka akan menghasilkan output berupa CS dan tidak ada feedback atau dari output ke input kembali. Nah, untuk mencari fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka, kita tahu kalau fungsi alih itu merupakan hubungan antara output dengan input, maka CS per RS itu sama dengan GS karena sistemnya hanya GS. Nah, untuk keluaran sendiri karena dia terhubung secara seri, maka nanti ini akan dikali. RS dikali GS akan menghasilkan output berupa CS. Nah, lanjut. Untuk sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup, untuk pengertian sistem kendali lingkar tertutup, itu merupakan sistem kendali yang memiliki umpan balik atau feedback. Dapat dilihat pada gambar sini, ada umpan balik berupa sistem HS ke dalam summing point nantinya. Nah, kita tahu untuk mencari CS itu adalah ES dikali dengan GS karena dia terhubung seri. Nah, untuk mencari ES itu sendiri, maka itu adalah RS dikali dengan BS. Karena ini ada summing point di sini dan kenapa dia dikurang? Karena pada titik penjumlahan ini BS-nya masuk ke bagian negatif.
Nah, untuk mencari BS tersendiri, yaitu adalah CS dikali dengan HS. Kenapa dikali? Karena mereka seri. Nah, kita dapat mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2, yang dimana kita dapat mengganti BS-nya. Nah, dapat kita ganti jadinya ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS. Nah, dapatlah ES. Nah, untuk mencari CS itu kita butuh ES. Nah, dapat kita ganti lagi di persamaan pertama. CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS dikali GS. Baik. Selanjutnya itu konstanta pengali atau dapat kita singkat KP. Dari pengertian konstanta pengali sendiri, ya, itu dapat kita sebut sebagai gain atau faktor penguatan adalah suatu parameter skalar dalam blok diagram yang merepresentasikan rasio perbandingan antara sinyal keluaran itu output terhadap sinyal masukan input pada suatu elemen sistem linear. Nah, konstanta pengali sendiri, jika kita masukkan ke dalam sistem kendali fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka, itu kita tinggal menambahkan nilai KP di depan sistemnya. Karena ini mungkin sistemnya hanya satu, maka KP dikali sistemnya. Nah, untuk fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta pengalinya P, karena fungsi alih itu merupakan hubungan output dengan input, maka CS per RS sama dengan KP dikali sistemnya dibagi 1 tambah KP dikali GS kali HS. Selanjutnya itu tentang PID, yaitu proporsional integral derivatif. Adalah suatu mekanisme umpan balik sistem kontrol yang sangat umum digunakan dalam teknik elektro dan industri. Pengendali ini terus-menerus menghitung nilai kesalahan sebagai perbedaan antara set point, nilai yang diinginkan, dan variabel proses yang terukur. Yang pertama merupakan bagian dari PID itu adalah proporsional. Proporsional ini merupakan komponen yang memberikan aksi kontrol yang sebanding dengan besaran nilai kesalahan saat ini. Fungsinya untuk mempercepat respon sistem. Untuk karakteristiknya, jika hanya menggunakan kontrol P, biasanya akan tetap ada kesalahan statis atau offset atau selisih antara nilai tujuan dan hasil akhir. Lalu selanjutnya ada integral atau I. Komponen ini mengakumulasikan kesalahan dari waktu ke waktu. Untuk fungsinya menghilangkan kesalahan statis atau steady state error. Lalu untuk karakteristiknya, integral akan terus bertambah, akan terus menambah aksi kontrol selama kesalahan masih ada. Sehingga memastikan sistem benar-benar mencapai nilai set point. Yang ketiga dan terakhir ada derivatif atau D. Komponen ini menghasilkan perilaku sistem di masa depan berdasarkan laju perubahan kesalahan. Untuk fungsinya itu meredam osilasi dan meningkatkan stabilitas sistem. Karakteristiknya bekerja seperti rem agar sistem tidak melewati atau overshoot nilai set point secara berlebihan. Untuk ringkasannya, untuk pengendali terhadap untuk proporsional terhadap rest time akan menurunkan rest time, akan meningkatkan overshoot, memberikan perubahan kecil terhadap settling time, dan menurunkan atau mengurangi steady state error. Untuk integral itu akan menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling time, dan mengeliminasi steady state error. Untuk derivatif itu akan memberikan perubahan kecil terhadap rest time, akan menurunkan overshoot, menurunkan settling time, dan memberi perubahan kecil terhadap steady state error. Lalu selanjutnya ada parameter tanggapan peralihan. Yang pertama itu adalah waktu tunda atau TD. Waktu tunda adalah waktu yang diperlukan oleh tanggapan sistem untuk mencapai 50 dari nilai akhir untuk pertama kalinya. Jadi kalau seandainya nilai akhir kita itu merupakan 1, maka waktu tunda adalah nilai yang dibutuhkan sistem untuk mencapai nilai 0,5. Lalu selanjutnya ada waktu naik atau time rise. Waktu yang dibutuhkan tanggapan sistem untuk naik untuk mencapai nilai 10% ke 90%, itu merupakan sistem overdamped. Lalu 0 ke 100%, itu untuk sistem underdamped. Lalu yang ketiga ada waktu puncak atau peak time, time peak. Itu adalah waktu yang diperlukan tanggapan atau waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai puncak pertama atau nilai maksimum. Yang keempat ada lewatan maksimum atau maksimum overshoot, yang merupakan nilai puncak tertinggi dari kurva sistem yang diukur dari kondisi tunaknya atau steady state-nya. Jika nilainya terlalu besar, ini bisa mengindikasikan sistem yang kurang stabil atau terlalu berosilasi. Lalu yang kelima ada waktu menetap atau time settling, adalah waktu yang dibutuhkan agar kurva tanggapan masuk dan tetap berada dalam rentang toleransi yang ditentukan. Biasanya itu 2% atau 5% atau 0,5% dari nilai akhir. Dan yang terakhir ada waktu konstan atau time constant, adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Dan ini merupakan eh, kurva grafik dari parameter tanggapan peralihan. Jadi kalau seandainya kita memiliki input 1,
Maka ini adalah TD, yaitu time delay. Waktu yang diperlukan oleh tanggapan sistem untuk mencapai 50% adalah yang ini. Ini merupakan time rise-nya, yaitu adalah waktu yang dibutuhkan tanggapan untuk naik dari 10 ke 90% atau 0 ke 100. Nah, pada ini itu dari 0% ke 100%. Nah, kalau 10% mungkin di bagian sini sampai ke bagian sini. Lalu ada time peak untuk mencapai nilai puncak, itu di sini. Ini nilai puncaknya. Lalu ada lewatan maksimum atau maksimum overshoot. Lalu ada waktu menetap, menetap atau time settling. Ini time settling ketika dia tidak berosilasi terlalu banyak dan dia akan mendekati nilai puncak, akan stabil dan yang terakhir adalah time constant. Lalu yang terakhir adalah metode penalaan tuning PID. Yang pertama adalah metode trial and error, yaitu adalah pengujian berulang-ulang dari nilai parameter PID untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Lalu yang kedua ada metode Ziegler-Nichols. Itu kita lakukan dengan eksperimen dengan asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Lalu yang ketiga, ada metode Cohen-Kohn, mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tapi memberikan waktu naik atau rise time yang lebih cepat. Nah, mungkin sekian dari saya, Farhan Muhammad Abdad, terkait materi modul 2, yaitu adalah kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Jika ada saya salah dalam penjelasan saya mohon maaf dan jika kata-kata saya berbelit saya juga mohon maaf dan apapun apa 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 saja kesalahan yang saya lakukan di sini saya mengucapkan mohon maaf seberat-beratnya karena saya di sini juga masih belajar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.